Selamat berjumpa kembali dengan Akpi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Selamat datang buat Ibu Bapak, para peserta, bahkan juga dalam segala aktivitas kegiatan yang dilakukan di tempat masing-masing. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan damai sejahtera. Nah, sore hari ini kita bersama-sama akan mendengar pengalaman sekaligus juga pengalaman Ibu Bapak ya, karena kegiatan kita adalah bentuknya talk show dalam temanya konseling pengasuhan anak yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia M. Santosa, SPD MSI Cons. Beliau adalah Director HTC Counseling Center Salatiga, dan juga Bu Lydia adalah Wakil Sekretaris BPN AKPI. Bukan ya. Wakil, sekretaris. Oh, sekretaris ya, sekretaris ya. Saya ralat. Ya, jadi dalam perjalanan kegiatan kita, Ibu Bapak, jika ada yang ingin langsung bertanya, boleh ya, karena kita sekali lagi bentuknya talk show, jadi bisa langsung bertanya nanti dengan Ibu Lydia Santosa. Ya, saya akan memandu. Nama saya Pendeta Titin. Ya. Pertanyaan mana ya? Ibu Lydia sudah ada kah? Tadi saya sudah lihat ada. Sudah ada, Bu. Mana nih Ibu Lydia? Nah, halo Bu. Selamat sore, Bapak Ibu, Bu Titin, Pak Toto. Ya. Ini kalau buat saya secara pribadi, konseling pada anak, ya, konseling pada anak itu ya, maaf ya Ibu Bapak. Nah, saya boleh bertanya dulu atau Ibu Lydia memperkenalkan diri nih? Memperkenalkan diri aja dulu ya, Bu. Ya, boleh Bu Titin. Mangga, Bu. Untuk profil saya ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada AKPI yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk terlibat dalam talk show sore ini. Untuk Pak Toto, kantor Seknas, dan semua rekan-rekan di AKPI, juga Bu Titin yang membantu untuk memandu talk show. Karena ini talk show, maka nanti seperti diutarakan Bu Titin, lebih kepada tanya jawab seperti itu ya. Maka tidak ada PowerPoint seperti di webinar yang ditayangkan secara hampir full dari awal hingga akhir acara. Nah, nama saya Lydia Margarita Santosa, MSI, konselor pastoral. Saya mengambil S1 di UKSW Salatiga, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, lulus tahun 2002, meneruskan di Psikologi Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, dengan major Psikologi Perkembangan dari tahun 2005 sampai 2007. Lalu tahun 2015 sampai 2016 saya menempuh pendidikan profesi di AKPI. Waktu itu masih pelaksanaannya di Salatiga. Ya, saya melayani di Yayasan Info Internasional Salatiga sejak tahun 2002-2003 sampai sekarang. Lalu di tahun 2015 akhir saya bergabung di YPKBI juga. Di situ kami merintis Human Touch Center, ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 25 Salatiga. HTC ini salah satu divisi dari berbagai pelayanan di YPKBI Salatiga. Konsentrasi HTC ada, kami punya co-working room, jadi Bapak Ibu yang
mungkin perlu tempat untuk bekerja. Di sini mulai dirintis co-working room, juga ada counseling center. Saya sebagai direktur sekaligus konselor di HTC Counseling Center. Saya juga penulis di majalah Denominasi Suara Baptis, menulis fiksi. Tapi bagi saya fiksi bukan sekedar tulisan biasa, namun sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk creative writing yang bisa dimanfaatkan sebagai katarsis positif dalam kita menghadapi berbagai perkara, perasaan kita, gitu ya. Itu metode dengan penulisan. Ya, kira-kira itu profil saya. Saya sudah menikah dan memiliki 2 anak, masih di SD semua pada saat ini. Terima kasih, Bu Titin. Terima kasih, Bu Lydia. Kita akan gunakan waktu kita sampai pukul 19, ya, sesuai dengan jadwal. Mungkin ada ibu bapak yang juga sudah tadi sempat menginformasikan akan leave, ya, akan meninggalkan ruang Zoom lebih dulu, ya, dipersilahkan nantinya. Nah, nanti kita akan ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Lydia. Nah, bicara tentang konseling pengasuhan anak, ini pertanyaan yang paling dasar sebenarnya. Mungkin juga muncul dalam pikiran Ibu Bapak peserta yang hadir di sore hari ini. Nah, Bu Lydia, bedanya apa ya ketika ini konseling buat orang-orang dewasa dan ini konseling pengasuhan anak, untuk konseling buat anak-anak? Ada bedanya nggak nih, Bu? Ya, Bu Titin. Jadi kami di HTC Counseling Center melebarkan spesifikasi konseling kami gitu ya, karena ada konseling yang khusus misalnya untuk women gitu, ada yang khusus untuk anak jalanan, ada yang khusus untuk keluarga. Kalau kami membuka untuk semua lini permasalahan. Nah, dengan pengalaman kami, perbedaannya yang pertama kita sebenarnya perlu, nanti kalau teman-teman sudah ada yang terjun di lapangan, dapat memahami hal ini. Jadi setting yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah setting bagaimana melayani konseling anak dengan setting konseling publik atau konseling umum. Maka nanti dapat diambil sendiri oleh teman-teman jika setting pelayanan teman-teman mungkin agak berbeda seperti di jemaat, di pendidikan, sekolah, atau lembaga tertentu begitu. Nah, pengalaman saya yang pertama perbedaannya adalah anak itu rujukan. Jadi, kalau orang dewasa memang ada yang dirujuk ya, namun sebagian besar yang konseling adalah datang sendiri. Kita konseling ketika kita menyadari kita punya masalah dan nggak bisa menyelesaikannya, lalu terbuka untuk menerima bantuan profesional. Maka sebagian besar orang dewasa umumnya bukan rujukan, tetapi dari kesadaran diri sendiri. Namun anak-anak itu berbeda. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui batasan juga bahwa konseling anak gitu ya. Anak itu usia berapa? Kalau di psikologi perkembangan, konseling yang dinamakan usia anak-anak itu dari mulai sekitar 5 tahun ya. Itu kan anak-anak awal sampai nanti jelang SMP atau SMP gitu. Nanti baru masuk ke masa perkembangan remaja. Nah, jadi kita bicarakan lebih kepada anak-anak di usia seperti itu. Maka yang pertama tadi diketahui anak-anak itu rujukan, Bu. Jadi itu pasti harus membedakan. Ketika anak dirujuk, maka kita perlu mengetahui bahwa anak ini belum tentu punya kebutuhan atau perasaan butuh gitu ya. Dan itu untuk apa sebenarnya begitu. Itu yang pertama, dia rujukan. Yang kedua, nanti kita perlu membedakan pemetaan, Bu. Kapan anak itu dikonseling, kapan sebenarnya bukan anaknya yang dikonseling. Kalau pikiran orang, anak kan dibawa karena anak punya masalah begitu ya. Yang bawa biasanya orang tua. Ada juga yang guru atau kalau dia ikut di suatu lembaga beasiswa seperti PPA di gereja, dari PPA dibawa begitu. Nah, tapi faktanya sebagian besar sebenarnya belum tentu anak itu yang punya masalah gitu. Tapi orang membawa anak, dia berpikir anak dimasukkan ruangan, keluar harus berbeda, harus bagus gitu. Itu kan ekspektasi umum.
ekspektasi awam. Namun nanti kita perlu memetakan dahulu apakah ekspektasi itu memang seperti itu, anak ini yang dikonseling atau sebenarnya bukan anaknya yang bermasalah. Ya, sementara kira-kira seperti itu. Ya, artinya tadi kata-kata kuncinya ada bentuk kesadaran sendiri ya atau kesadaran pribadi, dan itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa ketimbang anak-anak. Karena tadi ini kata kunci berikutnya, karena anak-anak itu sifatnya adalah rujukan. Berarti ia datang bukan karena istilahnya kesadaran sendiri sebagaimana orang-orang dewasa tadi, dirujuk bahkan didampingi oleh orang-orang dewasa. Begitu maksudnya ya, Bu? Iya. Begitu di lapangan memang datangnya kan dibawa gitu biasanya. Iya, iya. Lalu bagaimana ketika misalnya ketika seorang anak itu yang dibawa atau yang mendampingi seorang anak, ya katakanlah dia bermasalah sampai akhirnya sadar sebenarnya kamu bermasalah loh, apa pas atau gimana gitu Bu dalam konseling terhadap anak. Kira-kira gimana dalam pengalaman Bu Lydia? Jadi ini teman-teman, saya mau sharing bahwa ketika anak dibawa, karena biasanya dibawa untuk konseling harus mengadakan pemetaan dasar. Pemetaan dasarnya adalah ada masalah yang itu memang internal dari anak, ada yang eksternal. Internal paling mudahnya saya contohkan misalnya anak itu, kok ini anak nggak bisa bersosialisasi ya, kok dia diajak bicara nggak mendengarkan ya, ternyata autis. Nah itu kan faktor internal, dalam artian memang dia memiliki masalah dari dalam dirinya, meskipun mungkin karena genetis misalnya, atau karena sesuatu yang lain. Maka itu anak perlu belum tentu konseling ya, kan tergantung dari masalahnya. Kalau autis mungkin lebih ke terapi seperti itu. Nah, namun sebagian besar pengalaman kami sebenarnya masalahnya eksternal. Misalnya ada anak yang marah, gampang marah gitu. Namun ternyata dari background keluarga bercerai. Nah sebenarnya anak ini marah kok temperamental, bukan karena murni watak atau sifat atau karakter. Tetapi dia punya masalah di hatinya, namun penyebabnya eksternal. Karena dia kecewa ternyata dengan perceraian orang tua. Cuma karena masih kecil, kan anak-anak itu tidak selalu bisa menyadari apa yang saya rasakan. Dan apakah anak-anak juga ditanya oleh orang tua ketika orang tua mau bercerai? Kan tidak gitu ya. Jadi dia minoritas, dia submisif, maka dia tidak bisa menerima kenyataan itu, namun dia dipaksa menerima. Maka sebenarnya ada kedukaan, ada kemarahan, karena itu dia tidak dapat mengalirkan seperti apa, maka keluarnya temperamental. Nah, kalau hal seperti ini, maka kita biasanya, makanya kalau masalah-masalah karena eksternal, biasanya kita sebenarnya mengkonselingnya bisa satu, bisa dua pihak. Satu pihak berarti sebenarnya justru orang tua atau siapa yang berhubungan dengan masalahnya itu. Yang kedua, orang lain tadi atau orang tua dan anak itu sendiri juga bisa. Karena seperti kalau anak tidak selalu bentuknya konseling, tapi lebih ke pendampingan seperti itu. Karena ini masalah eksternal. Jadi yang perlu dimodifikasi sebenarnya belum tentu anaknya, namun orang lainnya. Nah, saya menyebutnya sebagai significant others, Bu dan teman-teman. Significant others itu orang yang penting artinya dan memiliki makna dalam pengasuhan anak. Harusnya orang tua. Namun dalam banyak kasus bukan orang tuanya yang mengasuhkan, tapi justru misalnya dititipkan ke kakek nenek, orang tuanya bercerai atau pergi atau jadi pekerja di luar kota, luar pulau, luar negeri, maka significant others-nya kakek nenek. Maka yang dikonseling significant others-nya itu. Jadi kita melihat dulu sumber masalahnya, ini lebih ke internal atau ke eksternal. Meskipun memang seorang anak itu
dibentuk dari nature dan nurture, yaitu pengasuhan atau lingkungan. Nah, dari mapping atau pemetaan tadi, Bu Lydia, tadi kan ada dua hal ya, Iya. dua hal, baik itu internal dan eksternal. Maka ketika itu eksternal, dari tahapan pemetaan itu, kira-kira kelanjutan tindakan terhadap konseling atau pendampingan terhadap anak itu, apalagi bisa langsung konseling kah? Karena kan ini perlu didata ya, kondisi psikis, kemudian apa penyebab si anak itu bisa seperti ini, yang temperamen atau marah, atau misalnya ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa terekspresikan sampai akhirnya bisa terekspresikan gitu. Itu ada nggak tahapan-tahapannya? Ya, kalau kami di konseling publik itu, meskipun kita konselor gitu ya, konseling center, kita punya intake, namanya intake. Itu kalau di biro psikologi sudah umum. Intake itu adalah ketika orang datang awal, baik dia sendiri atau mengkonselingkan anak, biasanya orang dewasa inilah yang kita tanyakan, oh sekilas masalahnya apa, begitu. Nah, pengalaman saya lebih baik konselor yang mengambil intake. Jadi kalau intake ini gunanya biasanya sih untuk merefer ke konselor mana yang pas, karena biasanya di sebuah biro atau counseling center kan biasanya ada lebih dari satu konselor gitu ya. Dan konselor mungkin punya spesialisasi sendiri-sendiri atau ada jadwal-jadwal gitu. Maka intake ini biasanya diambil, kalau di biro psikologi mungkin diambil asisten. Tapi kalau saya lebih suka mengambil sendiri sebenarnya, atau kalau punya asisten pengalaman juga nggak apa-apa, supaya ngerti pemetaannya dasar ini. Sebenarnya intake ini diketahui dari pemetaan dasar. Nah, kalau masalahnya dan kebanyakan di lapangan itu eksternal, maka kita akan membuat prasyarat mau nangani anak namun mengharuskan significant others ikut konseling. Karena kalau tidak efektif. Sebab kan masalahnya banyak dari eksternalnya, dari significant others atau pengaruh langsung tidak langsung significant others. Maka prasyarat Bu, pertama menetapkan sebagai prasyarat dulu untuk mau ikut konseling. Nah, kalau sudah dari pemetaan masalah dari intake tadi, maka ya kita akan menjadwalkan, kita akan melihat dari permasalahannya, setiap kasus berbeda, maka nanti diputuskan dulu apakah significant others saja yang dikonseling atau plus anak. Lalu kita buat jadwal kira-kira sesuai kasuistiknya, kapan ketemu significant others, kapan ketemu anaknya, begitu, dan kapan juga perlu dipertemukan tidak. Kadang-kadang anak hanya untuk konfirmasi kalau masalah eksternal, karena kan masalahnya dari luar, begitu. Jadi nanti akan mempengaruhi sebenarnya ke cara memperlakukan pola asuh dan bagaimana orang tua memahami atau memberi ruang anak berekspresi gitu. Kadang-kadang juga banyak kasus yang pengasuhannya yang salah, makanya produknya anaknya salah, tapi anaknya kan pikir wah anak saya kok bermasalah begitu. Padahal cara membentuk anak ini yang salah. Jadi begitu Bu, pertama menjadikan prasyarat dulu, karena juga banyak kejadian, ini mohon maaf, orang tua atau significant others tidak mau terlibat. Maunya anaknya yang dia rasa atau dia yakini bermasalah atau salah, dibetulkan gitu. Namun orang tua nggak mau terlibat atau nggak mau tahu. Atau ada yang tidak sabar gitu. Atau ada yang mungkin merasa kok saya sih itu, saya nggak apa-apa gitu. Ini konselornya salah nih gitu. Jadi nggak bisa berterima bahwa dalam hal pola asuh dan lain-lain itu kita yang salah gitu. Jadi kalau nggak bisa berterima itu sangat susah nanti. Maka biasanya kami memprasyaratkan kalau nggak mau maka ya antara ditolak, refer ke tempat lain, atau kalau harus banget ditangani
karena anaknya kasihan, ya kami memberitahu bahwa mungkin nggak efektif karena tidak ada keikutsertaan dari significant others. Ya, untuk sementara Ibu Bapak para peserta yang sudah hadir atau bahkan yang baru hadir, ya kita sudah sama-sama mendengarkan ada unsur yang pertama-tama tadi pemetaan ya sebelum dilakukannya pelaksanaan. Karena penting tadi konselor melihat situasi kondisi yang terjadi ya, situasi kondisi yang terjadi, bahkan ketika pelaksanaan untuk konseling ada prasyarat yang pertama itu, prasyarat utama adalah ketika significant others, bisa orang tua di dalamnya atau kakek nenek di dalamnya, itu bersedia untuk ikut konselor ya. Nah, mungkin Ibu Bapak para peserta yang mengikuti percakapan kita, talk show kita dari awal, ada yang ingin bertanya ya, bertanya bisa secara langsung, kita Ibu Bapak silahkan buka video dan juga audio ya, mengalir saja, atau bisa juga menggunakan chat room yang ada, silahkan. Bisa kita bercakap-cakap, karena kan Zoom kita saat ini sifatnya talk show, jadi Ibu Bapak dipersilahkan untuk bertanya di bagian-bagian awal ya, pemetaan dasar atau apapun itu, mungkin juga ingin bertanya lebih lanjut barangkali tentang konseling pengasuhan anak dengan pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Lydia Santosa atau pengalaman Ibu Bapak yang barangkali pun juga pernah terlibat dalam konseling anak ini. Silakan. Mungkin Ibu Relin, saya lihat buka video. Belum ya? Belum, Bu, masih menyimak dulu. Oke, masih menyimak. Ya, baik. Nanti silahkan gunakan fitur raise hand, dibuka videonya, dibuka juga audionya, atau menggunakan chat room. Ya, baik. Nah, ini kan kita mengarah ke penata laksanaan ya, penata laksanaan nih Bu. Jadi tahapan-tahapan apa yang mesti kita ketahui ketika melakukan konseling pengasuhan anak ini. Tadi sudah kita dapat nih, pertama sekali adalah pemetaan. Tapi apalagi langkah atau step berikutnya dari pengalaman Bu Lydia? Silahkan Bu. Ya, nanti kalau penata laksanaannya sepertinya included di situ ya. Jadi kita akan melihat dari intake tadi sudah ada permasalahan dasar, lalu kita tentukan kan apakah ini konselingnya kepada anak atau anak plus ortu atau justru ortu atau significant others, saya singkat SO gitu ya, significant others. Nah itu sesudah itu ya kemudian kita merencanakan pelaksanaan konselingnya. Di situ tidak bisa saya jelaskan detail karena kasuistik. Jadi misalnya ada anak yang pola asuhnya ini, jadi apa-apa dilayani, hanya bisa melakukan aktivitas sendiri padahal sudah usia SD gitu misalnya, masih didulang, masih dimandikan, dikasih baju, pakaian masih, yaitu kalau umur 5 lah mungkin lah harusnya sudah mulai ya, tidak wajar. Yang kami ini orang yang pola kakak, tapi kan itu seperti konseling biasa ya, konseling kepada orang dewasa. Nanti dari situ kita kan akan tahu, oh ternyata tapi orang tuanya memang punya permasalahan-permasalahan lain. Nah ternyata malah kita mengkonseling orang tuanya, memang akar masalahnya orang tuanya. Jadi pola asuhnya salah karena dia sendiri tidak sabar, tapi dia nggak sabar dengan
berbagai akar kepahitan gitu kan, berbagai pergumulannya. Nah, di situ dengan berlangsungnya konseling tahap demi tahap, maka kita mengadakan seperti konseling kepada orang dewasa, perencanaan ya, ini mau konseling siapa, lalu berapa pertemuan, nanti pakai intervensi apa, dan seterusnya. Namun ada kalanya mempertemukan orang tua dengan anak. Misalnya dari kasus tadi, orang tuanya sudah mengerti akar masalahnya, mau dikonseling gitu ya. Tapi itu kan orang tuanya. Namun pola asuhnya perlu ditangani juga kan. Berarti ada dua permasalahan gitu. Satu masalah emosional orang tuanya, yang kedua masalah pola asuh yang menjadi salah dan sudah terbiasa, terpola. Nah, maka di konseling tahap kedua dengan pola asuh ini ada fase di mana ketika orang tua, misalnya dalam kasus kami yang dulu, akhirnya orang tua kami minta, oke, berarti harus tidak emosional ketika anak tidak bisa memakai baju rapi gitu, karena kan sudah dipola dipakaikan terus. Nah, maka pada kasus seperti itu orang tua melaksanakan itu gitu. Nah, kalau orang tuanya bagus dan dia melaksanakan PR-nya, lalu ada masalah, misalnya kok anaknya nggak bisa, kan kita bisa pakai hal-hal lain, misalnya mungkin perlu perjanjian sama anaknya, misalnya ada reward gitu ya, konsekuensi positif. Nah, itu bisa dipertemukan orang tua dan anak kalau memungkinkan. Karena saya mau memberikan juga masukan bahwa hati-hati sebenarnya membawa anak ke konseling. Ada anak-anak yang merasa sudah pasang tameng duluan sebab dia merasa dipersalahkan. Bahkan dalam kasus yang saya tangani itu anaknya memusuhi konselornya gitu. Karena merasa kok mama saya berubah gitu ya. Tadinya saya enak-enak dilayani, sekarang mama saya lebih keras kan, lebih tegas gitu. Anaknya memusuhi. Kalau sudah seperti ini kan seperti klien dewasa yang sudah merasa nggak butuh konseling kan susah gitu. Maka paling bagus kalau membawa konseling anak tidak membawa anaknya sebenarnya. Kalau bisa ya. Karena orang tua sendiri atau SO sendiri yang datang. Jadi anak itu tidak punya sebuah kesan di awal atau praduga di awal tentang dia salah, dia dipandang buruk gitu. Nah, itu akan lebih susah bagi konselor untuk membawa anak terbuka. Nah, itu jadi mengalirnya begitu Bu, kalau sudah masuk ke konseling yang SO-nya, maka ya harus kasuistik ditangani bagaimana pertemuannya, seperti apa, berapa kali ini dipertemukan dengan anaknya atau tidak, dan seterusnya. Nah, dalam pengalaman Bu Lydia, tadi saya mencatat hal-hal penting ya, kondisi emosional, kemudian pola asuh. Maka hal-hal apa lagi yang sekiranya bisa digali ketika dilakukan konseling terhadap orang tua yang dilakukan terlebih dulu sebelum ketika nanti bersama-sama dengan anak dalam pengalaman Ibu? Oh ya, biasanya kita juga melihat ke background keluarga asal, lalu pernikahan, atau kalau itu perceraian atau perpisahan ya sampai ke sana begitu. Itu perlu. Lalu juga perlu diselidik siapa yang menangani sehari-hari anak ini. Karena jangan-jangan yang membawa itu sebenarnya bukan SO atau bukan sendirian sebagai significant others. Karena pernah ada kasus juga ada anak yang dibawa sebab tadi yang temperamental tadi saya contohkan itu dibawa oleh ibunya. Namun ternyata di tengah konseling kami menyadari bahwa sehari-hari anak itu tidur. Namun ternyata di hari-hari, di jam-jam yang lain itu sama neneknya. Nah, berarti kan yang harus dilibatkan di dalam konseling kalau nanti sudah mengarah ke pola asuhnya, neneknya juga gitu. Jadi bisa saja di dalam
di tengah-tengah proses yang tadi kita susun akan ada perubahan-perubahan tambahan kalau kita menemukan significant others lain yang mungkin perlu dilibatkan. Seperti itu. Dan mungkin bisa juga mengadakan ini ya, kalau observasi. Nah, itu juga kadang-kadang baik untuk dilakukan, yaitu memberi ruang bagi anak untuk berinteraksi dengan orang tua, namun kita melihat saja gitu. Di situ kadang-kadang kita dapat menemukan sesuatu yang tidak diucapkan orang tua, maksudnya atau orang tua nggak sadar, tapi kita menangkap seperti itu. Ya misalnya suatu kasus ada anak temperamental, tapi ini anak yang lain gitu ya, yang dibawa oleh ibunya. Lalu di situ kami berpikir ini ibunya yang punya masalah gitu, sehingga anaknya ini menjadi temperamental. Tapi suatu ketika terjadi observasi di mana anak ibunya ini ternyata sama anaknya selalu menyalahkan begitu. Jadi ketika anaknya mau melakukan sesuatu, ibunya, kok kamu gitu sih? Nah, aku kan sudah berkorban buat kamu. Begitu ucapannya itu yang keluar. Jadi di situ kami menangkap, oh ini ibunya, anaknya menjadi bingung sebetulnya. Karena dia selalu seperti disalahkan oleh ibunya. Nah, ibunya selalu menyalahkan anaknya gitu. Tapi ibunya tidak menyadari. Maka anak ini mungkin banyak, selain pola asuh yang salah, ada kemarahan atau kebingungan gitu yang terpendam gitu ya. Karena dia selalu disalahkan oleh ibunya. Jadi misalnya mau dikasih minuman, tapi itu punya ibu gitu, kok kamu ambil, kamu kan sudah punya, kamu gimana sih, salahkan lagi begitu. Nah di situ observasi ini bisa sangat berguna bagi konselor untuk menangkap hal-hal yang tadi karena konseling kan juga esensinya sebenarnya mendengarkan yang tidak terucapkan begitu ya. Maka saya juga menyarankan dalam kasus-kasus yang kita perlu ada observasi di mana ada situasi wajar dan kita membiarkan orang tua dan anak berinteraksi. Namun mungkin perlu dibangun suatu skema ya, misalnya apa begitu sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diobservasi. Itu kan perlu ya. Jadi mereka merasa ini situasi wajar, normal, tidak ada apa-apa sehingga sikap yang keluar juga sikap-sikap yang wajar. Begitu Bu, mungkin yang bisa juga menjadi sesuatu yang dimanfaatkan teman-teman. Nah, tadi dalam pengalaman yang dibagikan, banyak hal yang menarik ya, Bu Lydia. Nah, ada yang sudah raise hand, Ibu Pendeta Adia. Silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya juga PCIT Angkatan 17 yang mendapat modul lanjutan dari Ibu Lydia. Dan hari ini saya juga, ya Ibu Lydia, saya senang untuk mengikuti lagi. Karena ada beberapa pertanyaan yang kemarin ya tidak sempat atau juga mungkin belum kepikir untuk mau bertanya. Tapi ketika saya mengikuti modul lanjutan itu, saya merasa tertolong sebab melakukan konseling terhadap anak-anak ini rasanya sulit. Tapi dengan pemetaan internal eksternal, kita juga bisa melakukan konseling bagi significant other. Nah, ini yang sangat menolong. Tapi pertanyaan saya adalah, seperti kami yang settingnya di jemaat, tentu konseli tidak datang ke kami karena punya konseling center seperti Ibu Lydia dan teman-teman. Nah, apakah ada trik-trik atau tahapan-tahapan untuk kami juga, terkhusus saya juga bisa reaching out significant other ataupun anak-anak yang dalam tanda petik punya
persoalan khusus. Nah, ini mungkin bisa dikasih tahu tahap-tahapan untuk sedikit peka dengan melihat kondisi anak dan signifikan other-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan tahap-tahapan perkembangan. Misalkan di tahap anak sudah sampai pada usia tertentu yang mestinya sudah ada tahapan perkembangan tertentu yang dicapai. Sampai pada ternyata tahapan perkembangan itu belum tercapai. Nah, ini bagaimana langkah-langkah untuk melakukan konseling baik bagi anak maupun signifikan other. Mungkin ini dua hal yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu Lydia. Ya, saya jawab langsung Bu Titin. Ya, silakan Bu Lydia. Selamat sore Pendeta Adi. Senang berjumpa kembali. Terima kasih untuk bertemu lagi ya Bu. Ya, pertama untuk menjemput bola ya Bu ya. Iya Bu. Jadi itu maksudnya karena Ibu di setting jemaat, berarti jemaat tidak biasa datang begitu ya. Jadi bagaimana kita yang datang kepada mereka begitu ya Bu? Ya betul Bu. Kalau kita melayani, menggembalakan atau sejenisnya, memang kita perlu peka ya. Kalau ya kita pertama perlu peka Bu, dalam arti perlu mengetahui kalau kita mengenal kita begitu, kita kan biasanya dapat mengerti ya. Oh ini kok kelihatannya berbeda, atau kok ini kelihatannya ada permasalahan. Nah biasanya pendekatan kunjungan dulu Bu atau kekeluargaan dulu untuk seseorang itu merasa tidak ada langsung kok saya ada masalah gitu ya. Tapi kita mendatangi dulu seperti kita visitasi atau kunjungan biasa. Mungkin itu perlu gitu. Jadi seperti pendekatan dulu gitu. Tapi mungkin kita melakukan lebih intensif dengan keluarga tersebut dibanding keluarga lain kalau kita merasa keluarga itu mungkin ada permasalahan. Jadi dari pendekatan itu diharapkan keluarga itu merasa nyaman kan sama kita. Wah ini Bu Adi ini kok perhatian ya baik ya. Nah kalau dia sudah terbuka, mungkin mencari momen untuk membicarakan apa yang Ibu lihat atau Ibu rasakan. Memang mungkin ini terdengar klise teman-teman, namun saya selalu percaya kalau kita mau bicara sama orang, terutama menjemput bola seperti ini Bu, kita perlu momen dari Tuhan. Jadi biar Tuhan yang mengantarkan momen. Momen itu sesuatu yang khusus ya. Momen itu bukan sebuah saat yang begitu yang lewat, tetapi sebuah kesempatan ya begitu. Dan kalau kita melibatkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengantarkan momen yang pas. Ya, saya mau kesaksian juga seperti itu Bu. Kalau saya di setting klinis ya, tapi kan saya juga punya lingkungan di sekitar saya. Nah, suatu saat ada saudara saya yang saya merasa anaknya itu kok berubah gitu. Namun, kalau saya langsung menyampaikan, saya juga berpikir mungkin saudara saya akan merasa disudutkan gitu ya, atau menjadi khawatir. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hubungan kami kan. Maka saya berdoa dalam hati kalau memang ada waktunya saya boleh ngobrol sama saudara saya itu supaya saya bisa menyampaikan yang saya lihat anaknya. Dan memang saya menunggu waktu itu Bu, sambil saya ya berdoa semoga tidak ada hal buruk yang berkembang di sana gitu. Jadi anaknya itu seperti bicara sendiri begitu ya. Tapi anak sekarang kan lewat medsos, lewat gadget gitu. Jadi ngobrol dengan saudaranya, tapi ketika respon nggak respon balik, namun hanya cerita gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang saya tangkap itu kok aneh gitu, kok beda gitu. Tapi saya mau mengutarakan ini saya juga hati-hati gitu. Suatu saat betul-betul diantarkan Tuhan momen itu Bu.
saudara saya ini WhatsApp saya masalah yang lain gitu. Namun tiba-tiba berujungnya dia juga mengeluhkan anaknya ini, tapi keluhannya tentang keluhan lain gitu. Nah, disitulah saya merasa apa ini momennya ya. Gitu. Lalu saya juga jujur, saya bilang saya tuh sebenarnya juga merasa ada sesuatu sama anakmu, tetapi sebenarnya bukan masalah yang kamu cerita, tapi ada hal lain pun nggak aku cerita gitu. Nah, akhirnya bagi saya itu yang diantarkan, dan akhirnya di situ sudah saya bisa dengan sangat baik pengamatan yang tadi saya tangkap. Lalu dia bahkan ngobrol dengan saya bagaimana mengatasi dan seterusnya. Jadi saya berpikir begitu Bu, pertama adalah menjalin hubungan dulu yang normal gitu ya. Jadi kita pendekatan biasa dengan kekeluargaan, dengan kasih Tuhan. Kalau dia sudah dekat, sudah percaya sama kita sambil berdoa nanti Tuhan mengantarkan momen. Nah, momen itu bisa menjadi titik. Kalau Tuhan nganterin momen tuh Bu, respon dia akan seperti yang diharapkan begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita memaksakan momen, belum tentu hasilnya seefektif ketika momen itu ada. Maka relasi, lalu kita berdoa untuk sebuah momen, ketika momen itu datang, disambut aja Bu. Nah, lalu kita mulai berbicara, membicarakan perhatian kita gitu ya, atau empati kita, lalu tapi meng-cross check ya, jadi tidak langsung menghakimi atau menilai gitu ya. Kok apa anakmu kok gini-gini kenapa enggak gitu. Karena kalau yang belajar konseling sudah diajarin cara gitu ya untuk menyampaikan sesuatu dengan dapat diterima. Yang kedua, tahap perkembangan yang belum tercapai ya Bu Adi. Ada contohnya Ya, enggak betul. yang dimaksudkan? Ada yang sudah usia tertentu sebenarnya dia sudah sampai pada tahap produktif tapi dia masih inferior atau rendah diri ya. Oh, usia berapa Bu? Ya, 15. Nah, kalau tahapan perkembangan, kalau kita bicara tahapan perkembangan, sekian persen adalah masalah eksternal. Jadi anak tidak seharusnya dia begini gitu ya, tapi dia belum mencapai itu. Biasanya itu masalah eksternal. Maka kita perlu melihat, memperluas penglihatan dan pendengaran kita pada lingkungannya, Bu. Lingkungan terdekat dulu, keluarga, significant others-nya, lalu lingkungannya begitu. Untuk memecahkan masalah ini. Kalau mau efektif, saran saya ke eksternalnya, Bu. Kecuali eksternalnya, atau gimana Bu Adi? Ya, begitu ya. Oh iya, ya Bu, mungkin berarti masalah eksternalnya Bu. Kalau selama significant others-nya mau bekerja sama, nanti kita melihat dulu kasusnya begitu ya. Lalu di masalah dia nggak produktif kan berarti itu kalau kita melihat ke teori Erik Erikson Bu, berarti di tahap perkembangan sebelumnya, jadi gini, di setiap tahap perkembangan itu ada ekspektasi, tapi kadang-kadang yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Kalau ekspektasi ini dipenuhi, maka di langkah selanjutnya ekspektasi akan cenderung terpenuhi dan seterusnya begitu. Tapi kalau dia tidak mencapai ekspektasi di tahap perkembangan tersebut, maka biasanya di tahap sebelumnya ekspektasinya juga tidak tercapai. Jadi berarti ada masalah-masalah di masa-masa sebelum itu, Bu. Biasanya demikian. Sementara begitu, Bu Adi, apakah membantu? Ya, membantu. Berarti mesti ditelusuri ya dari tahapan betul. Sebelumnya. Ya, nanti kalau ada hal yang bisa dibantu, Ibu boleh konsultasi atau ngobrol sama saya, bisa saya coba bantu yang bisa saya bantu, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Lydia. Sama-sama, Bu. Iya, itu pertanyaan dari Bu Pendeta Adi, ya, terlebih di tengah konteks jemaat yang memang
kita garis bawahi pentingnya relasi. Ya, saya menangkap hal-hal yang penting, pentingnya relasi dan juga mendoakan momen. Karena belum tentu, ini kan ketika berkaitan dengan keterbukaan, belum tentu orang pertama kali ketemu tiba-tiba bisa langsung terbuka ya Bu ya, bisa langsung cerita. Ada orang yang modelnya mungkin langsung terbuka, tapi juga ada orang yang belum tentu seterbuka itu ketika perjumpaan pertama dengan konselor. Nah, menyusul dari Ibu Pendeta Adi, ada peserta yang lain yang ingin bertanya, berbagi juga dari pengalaman-pengalaman konseling terhadap anak, dipersilahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan room chat yang ada di ruang Zoom kita sore hari ini. Kalau enggak ada, biar kita lanjut ya, Bu Lydia ya. Iya, Bu Titin. Maka dari informasi atau bahkan pemaparan yang sudah disampaikan di awal tadi, apa saja hal-hal teknis, apa saja yang menjadi hal-hal teknis yang perlu mendapatkan perhatian buat kita ketika kita melakukan konseling terhadap anak? Ya, yang pertama kita harus cocok buat anak-anak, bisa style diri kita gitu ya, untuk bisa fit ke anak-anak. Seperti guru, kalau mengajar usia TK, SD, kemudian SMP, SMA kan gayanya harus beda ya. Atau guru sekolah minggu, kalau ini Bapak Ibu yang gereja tahu gitu ya, kalau mengajar anak-anak usia masih dini, 2-3 tahun, dengan 5, lalu dengan yang sudah kelas 3-4 SD yang bisa menalar lebih tinggi kan beda gayanya ya. Baik materinya, pembahasaannya, itu kan harus beda. Supaya anak-anak itu menangkap, kemudian memahami, dan tidak bosan gitu kalau guru. Nah kalau konselor rupanya sama. Jadi kalau kepada anak-anak saya menyarankan penampilan tidak usah formal, ya tetap sopan, tapi nggak usah formal-formal gitu ya, yang menarik, yang aktif buat anak-anak sport gitu. Lalu juga banyak senyum gitu ya. Nah kita harus belajar untuk banyak senyum supaya anak-anak merasa nyaman dan hangat kepada kita. Lalu juga seperti pada anak, kita juga harus lebih memancing lalu mendengarkan begitu. Tidak, karena konselor kan bukan perantara ya, dan juga bukan hakim yang kadang-kadang orang tua atau ekstrim atas maunya begitu gitu, langsung mengubah gitu. Tapi kita harus melihat dari sisi anak, apa yang dia rasa, apa yang dia pendapat, apa yang dia pikir situasinya seperti apa begitu. Nah, itu bisa memperdalam juga sebenarnya masalahnya apa begitu. Jadi kita harus dapat dipercayai anak nyaman sama kita gitu. Maka kalau punya ruangan yang dipergunakan, kalau bisa juga ruangan yang ramah anak gitu ya, ruangan yang tidak usah. Ya ini kalau memungkinkan ya, tapi kalau di setting-setting yang mendadak ya oke apa kadarnya. Tapi kalau di setting yang memang misalnya memang mau disediakan ruangan khusus untuk anak-anak, ya dibuat ruangan yang ramah anak, ruangan yang ceria, ruangan yang ada colorful atau gambar atau apa yang anak-anak merasa tidak terlalu asing, yang merasa lebih familiar sehingga merasa nyaman begitu. Kemudian harus memperhatikan kesiapan anak. Tadi saya sharing di awal bahwa anak itu dirujuk. Yang pertama itu, anak itu dirujuk. Maka biasanya saya sudah punya ketakutan, kekhawatiran, pikiran negatif, bahkan image negatif pada dirinya gitu ya. Aku tuh ada apa gitu, dibawa ke sini gitu.
Anak sudah punya perasaan-perasaan seperti itu. Nah, itu yang harus sangat dihindari sebenarnya atau diminimalkan. Maka kita juga harus bisa untuk membaca apakah anak-anak itu siap diajak ngobrol atau dikasih aktivitas atau tidak. Kalau dia belum trust, seperti konseling orang dewasa, nggak bisa masuk. Tapi juga sama kalau misalnya dia lagi bad mood, dirujuk kan sebenarnya mungkin nggak mau gitu ya, atau nggak suka, atau nggak ngerti nih, belum tahu buat apa. Atau memang lagi ada masalah tadi di rumah atau di sekolah, jadi dia moodnya nggak bagus. Nah itu juga susah masuk. Jadi harus seperti pendampingan dulu sebenarnya. Bagaimana anak itu kemudian secara emosi dia siap dikonseling. Selain kita memperhatikan apakah tadi anak sudah trust dan merasa nyaman sama kita apa enggak. Kalau kita kayaknya nggak bisa menghadapi anak-anak, kalau punya partner dirujuk aja ke konselor yang lebih memiliki skill, keahlian atau minat pada anak-anak yang mungkin akan lebih membuat anak-anak bisa terbuka. Jadi saya sangat terbuka dengan join dengan teman. Jadi bisa saja konseling itu tim kalau pengasuhan. Mungkin satu nangani anak, satu nanganin significant others, lalu ini bisa menjadi case conference kan antar dua konselor atau lebih, lalu kita bisa mengetahui bagaimana sebaiknya begitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan join atau merujuk kalau memang kita tidak merasa kita itu pas untuk anak-anak. Nah itu dari dasar kalau seorang konselor juga kan dikasih wawasan seperti itu ya. Kita tidak boleh sombong dalam arti kalau kita memang nggak bisa, kita merujuk karena ini untuk klien gitu, bukan untuk kita, ini untuk kepentingan klien. Maka dengan anak-anak sama. Karena ada orang-orang yang juga punya bakat sama anak-anak, ada yang sama sekali susah begitu. Nah, itu maka kita kalau memang bisa belajar, oke. Tapi kalau memang kita sangat susah, mari kita join saja atau seperti itu. Jadi perlu memperhatikan perasaan, kenyamanan, trust, dan mood anak-anak. Kadang-kadang pertemuan dengan anak bisa menjadi pertemuan hanya ngobrol, hanya mainan. Jadi jangan punya harapan yang fix ketika konseling sama anak. Kadang-kadang dibawa hari ini untuk ngobrol, ternyata moodnya tidak sampai gitu. Jadi dia malah curhat hal lain atau ya sudah nggak apa-apa biarin gitu. Jadi bisa jadi itu hanya menjadi sebuah kebersamaan saja tanpa masuk esensi konseling atau yang dimaksudkan. Nggak apa-apa. Nanti next time aja. Mungkin kita berusaha lagi begitu. Jadi harus memiliki kepekaan kepada anak lalu memiliki kefleksibelan juga tentang hal ini. Khususnya di anak-anak yang masih usia lebih kecil atau memang dia merasa belum memiliki kesadaran bahwa ini perlu. Tapi kan memang anak-anak tidak merasa perlu kan. Tadi yang membawakan orang tua gitu. Beda dengan anak-anak yang sudah remaja yang bisa datang karena dia punya masalah. Itu lain lagi. Karena kami juga punya kasus-kasus anak remaja yang datang karena self-injury, mau bunuh diri. Nah itu kan beda, karena dia sudah datang sendiri, itu lain sekali. Jadi begitu Bu yang perlu diperhatikan, kita harus children oriented, jadi benar-benar memperhatikan dan for the sake of the child, untuk demi anak gitu. Ya, Bu Lydia, saya perhatikan dari rekan-rekan peserta, Ibu Bapak yang hadir, ada yang pendeta, ada juga yang kalau lihat, karena kebetulan saya lihat dari BOAS International School, ini berarti bicara tentang sekolah, lalu seperti pendeta-pendeta yang hadir, tadi Ibu Pendeta Adi menyebutkan konteks jemaat. Nah, saya mau kaitkan itu dengan ruang ramah anak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang mesti diupayakan ketika ingin melakukan konseling terhadap anak di lingkup baik itu gereja atau di sekolah. Kalau misalnya konteks sekolah,
sama nggak ketika misalnya itu dengan saya nggak tahu udah zaman sekarang apakah masih ada BP ya BK, dulu ya BK, BP. BK maksudnya BK. Apakah masih sama gitu pendekatannya atau ada hal lain gitu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini terhadap dunia konseling ya? Ya, ini pendapat saya pribadi, Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila mungkin kurang sesuai atau kurang berterima. Tapi kalau bicara soal konteks sekolahan, saya kira sistem bimbingan dan konseling atau BP atau BK itu salah gitu ya, Bu ya. Kalau pengalaman saya sendiri, kalau di sekolah orang dibawa ke BP atau BK itu biasanya ada masalah gitu kan. Lalu mau dikasih penegasan administrasi, mau ditegur gitu. Nah, ini tidak akan mengayomi. Konseling kan konseling itu kan bukan sesuatu untuk memberikan penghakiman atau menjatuhkan penghukuman. Namun konseling itu kan sebenarnya sebuah sarana untuk memahami diri saya, permasalahan, dan saya harus bagaimana, dan saya bisa mengambil keputusan, begitu kalau orang dewasa. Nah, maka di sekolah, bagi saya seharusnya BK itu dari sistemnya diubah tidak untuk hal-hal administratif. Karena anak tidak akan mau datang ketika dia punya permasalahan, sebab dia sudah punya image negatif terhadap BK. Harusnya administrasi penegasan itu lewat guru misalnya, atau wali kelas. Tetapi BK adalah benar-benar untuk menolong. Dan tidak boleh permasalahan itu keluar kan. Jadi kalaupun menangani anak, misalnya anak bolos sekolah nih berapa hari gitu. Lalu BK seyogyanya juga seperti sebuah counseling center kan, memahami dan mendalami dulu apa latar belakang semua permasalahan ini, apa masalah bagi anak, menurut anak, interpretasi pikiran dan perasaan anak dan seterusnya, lalu menjembatani dengan sekolahan. Ketika ini ditangani, kalau ada hal-hal yang rahasia, bagi saya itu hak anak untuk tidak diperbincangkan. Namun jika ini menyangkut sekolahan, maka ya bagaimana bijaksananya agar anak mengizinkan sekolahan akan tahu supaya kamu dibantu. Gitu. Jadi tidak serta-merta sebenarnya semua masalah anak ini dapat diomongkan di forum guru atau sesuatu seperti itu. Jadi benar-benar harus hati-hati seyogyanya seperti kalau sebuah counseling center mendapat rujukan dari misalnya ya Bu, ya ini hal yang bukan anak ya. Tapi misalnya mendapatkan rujukan dari perusahaan gitu. Ada karyawannya yang punya masalah dikirim ke sini, yang ngirim kan perusahaan. Biasanya perusahaan kan meminta sebuah laporan gitu ya, atau apa yang harus dilakukan perusahaan. Nah, itu untuk perusahaan-perusahaan yang memahami psikologi, mereka akan dapat mengerti bahwa yang mereka perlu tahu hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Namun saya selalu bilang kepada lembaga terkait bahwa segala hal adalah privatnya klien. Namun hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, dengan seizin klien, ini dikomunikasikan dengan perusahaan untuk mendapatkan bantuan begitu. Nah, jadi bagi saya terletak pada fungsionalitas BK yang mungkin perlu diluruskan kembali. Supaya guru-guru BK sendiri dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Itu kan bimbingan dan konseling kan. Jadi kalau sistem ini nggak diubah, image anak masih negatif, saya rasa anak-anak tidak akan datang ke BK gitu. Nah, kalau di gereja ya saya kurang tahu ya bagaimana yang dimaksudkan Bu, apakah ada tempat, kalau bisa ada counseling center di gereja itu lebih baik gitu ya. Dan kalau boleh saya memberikan sharing, bisa sebenarnya gereja memiliki para church atau lembaga kemitraan. Karena kadang-kadang ada jemaat yang tidak bisa sharing dengan orang internal sebab berkaitan dengan orang internal. Tapi kalau gereja punya partner counseling atau counseling center yang dipercaya oleh gereja untuk menolong jemaat begitu, untuk menolong jemaat sehingga jemaatnya itu memiliki pemulihan-pemulihan.
kan nggak semua hal juga harus dilaporkan kepada gereja kan ya. Jadi karena kalau memang orientasinya client centered, maka kita bisa memakai counseling center yang dirasa cocok dengan gereja sebagai lembaga pendamping. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Tapi untuk gereja-gereja yang punya persekutuan-persekutuan kecil yang bentuknya seperti keluarga, saya kira itu bisa menjadi fungsi juga sebagai orang untuk bercerita dan mendapatkan penghiburan atau saran atau apa gitu. Ya, ternyata bukan hal yang kita jadi dapat pemahaman yang terbarukan sebenarnya buat saya, karena dulu waktu SMA atau mendengar kata BK saja itu pasti siswa itu siswa yang bermasalah gitu. Itu udah terkenal gitu. Cuma kan nggak tahu kalau untuk yang zaman sekarang ini ruangan itu atau bahkan guru BK, guru BP sebutannya masih sama dengan yang zaman sekarang ini. Nah, memang ada hal-hal yang baik ya, ada hal-hal yang baik yang tadi Ibu sampaikan tadi ya, yang sebenarnya mendorong saya dan kita semua yang melakukan pendampingan, yang melakukan konseling di komunitas kita masing-masing, sekolah kah, gereja kah, atau bahkan komunitas dimanapun Ibu Bapak berada gitu ya, beraktivitas. Nah, mungkin Ibu Bapak, para peserta dari unsur apapun, mungkin di sini ada guru atau tadi pendeta sudah, Bu Pendeta Adi, ingin bertanya lebih lanjut gitu ya tentang konseling anak, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand, ya silahkan dibuka video dan juga buka audionya, atau kalau ingin menggunakan room chat dipersilahkan juga Ibu Bapak. Ya, Ibu atau Mbak Relin Ayudia sudah raise hand ya, sudah raise hand. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Saya mau bukan bertanya sih, ya mungkin juga bertanya gitu ya ke Bu Lydia. Tadi kan banyak ya yang sudah disaringkan tentang konseling gitu untuk anak dan keluarga gitu ya, karena ada faktor eksternal juga. Bolehkah kalau Ibu tidak keberatan gitu ya, men-sharingkan pengalaman Ibu menjalankan konseling pengasuhan anak ini di masa pandemi gitu kan, karena di masa pandemi ini beberapa hal seperti tatap muka gitu kan agak terbatas gitu ya, jadi ada yang tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Nah itu kira-kira selama pandemi ini seperti apa Bu? Mungkin bisa sharing gitu. Terima kasih sebelumnya. Ya, selamat petang Ibu Relin, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau konseling di masa pandemi memang tergantung dari konseling center atau konselornya ya. Ada yang juga tidak, konselornya sendiri kurang suka online gitu. Ada yang konselor merasa kurang nyaman atau kurang puas ketika konselor nggak bisa bertemu langsung dengan klien. Jadi sebenarnya dari konselornya sendiri itu juga menentukan gitu. Kalau di kami tergantung dari lembaga ya. Kalau lembaga memang sudah berani onsite, maka jika ada hal-hal yang tidak bisa online itu perlu onsite. Kalau untuk anak-anak soalnya kan tergantung ya Bu ya. Kalau anak-anak itu nanti kalau sampai di masalah teknis sebetulnya nanti ini belum kita bicarakan, kalau sampai di masalah teknis itu tidak selalu bisa online. Jadi untuk menggali perasaan anak kan tidak, kadang-kadang kita bisa ngobrol, kadang-kadang kita perlu sarana. Nah sarana untuk memahami anak itu banyak. Misalnya kita bisa minta anak menggambar, atau ada kartu emosi, itu kami punya namanya kartu emosi Bu.
atau kami pakai metode sentre. Ini bukan, kalau sentre itu untuk mengerti bawah sadar seseorang, ini bisa dipakai dari segala usia. Nah, tergantung metodenya. Ada yang bisa online. Saya menggambar ya kita bisa online tuh. Misalnya, ayo sekarang menggambar, kita minta menggambar apa, lalu ditunjukkan di foto gitu, atau bagaimana bisa. Tapi untuk sentre misalnya, ketika tuh nggak bisa offline, maka ini ya harus online, harus onsite. Nah, tergantung ya apakah boleh atau tidak dari significant others, anaknya datang kan juga tergantung dari situ. Maka kita juga harus menjelaskan ke significant others kalau ada hal-hal yang mungkin tidak efektif sebab harusnya onsite menjadi online. Nah, ini kita harus jelaskan. Jadi kepada significant others juga perlu mendapatkan edukasi sebelumnya tentang plus minus ketika kita melayani pakai online seperti ini. Kalau di kami sudah memulai membuka onsite, Bu. Jadi untuk hal-hal yang tidak harus online, kalau kami sih asal ada protokol kesehatan, itu boleh. Lalu biasanya kami akan memberitahu, kan kalau kami sistemnya janji temu ya. Misalnya mau bertemu hari Jumat jam 9 pagi, tapi kami selalu memberitahu kalau di hari tersebut tidak enak badan, tolong memberitahu nanti akan diganti hari gitu. Diganti hari yang lain. Nah, jadi protokol kesehatan jalankan. Jadi seperti itu, Bu. Bagi saya tergantung dari lembaga atau konselornya dahulu. Sebab mau tidak mau itu faktualnya ya. Lalu kalau sudah ya tergantung dari kebutuhan. Apakah bisa online atau harus onsite. Kalau dari awalnya kita sudah tidak mau ketemu, malah kita yang takut, ya kan tidak bisa menjalankan online. Maka kita bisa memberikan pertolongan tapi dengan mengedukasi plus minusnya. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Lydia. Sama-sama. Nah, melanjut dari pertanyaan Mbak Relin, tadi sudah ada pertanyaan di room chat dari saudara atau Bapak Timotius. Bagaimana ya menangani anak hiperaktif? Ya, kalau anak hiperaktif, Pak, ini kalau ini sebenarnya harus ada diagnosa dulu. Jadi kalau tingkat keaktifan anak itu bisa digolongkan menjadi aktif, superaktif, hiperaktif. Nah, yang disebut sebagai gangguan hiperaktif. Jadi diagnosanya harus betul dulu. Kalau diagnosa hiperaktif yang bisa menegakkan diagnosa itu haknya psikolog. Maka harus mendapatkan diagnosa yang dari psikolog dulu. Kalau hiperaktif ya memang penanganannya adalah intervensi ya. Atau terapi khusus untuk hiperaktif, Pak. Nanti psikolog yang akan memberikan pengarahan anaknya di terapi, lalu biasanya orang tua juga diedukasi bagaimana memperlakukan anak di rumah. Karena mungkin saudara juga harus diberitahu begitu ya, bagaimana memperlakukan dan bersikap kepada anak ini. Mungkin juga akan diedukasi tentang sekolah gitu, karena sekolahnya bagaimana nih, harus bersekolah di sekolah biasa, sekolahnya bisa menerima atau tidak gitu. Ada cerita yang anaknya karena aktif sama sekolah diikat kakinya gitu. Nah ini kan apakah anaknya tidak malah memiliki suatu kerendah dirian gitu kan? Perasaan tertentu. Kita itu nanti sebaiknya diagnosa dulu dari psikolog, lalu akan diberi edukasi atau konseling kepada significant others, harusnya ya Pak ya. Harusnya ada seperti itu dari psikolog. Begitu Pak Timotius dan Bu Titin. Apakah ini yang tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya bahwa bisa jadi belum tentu konseling sifatnya, malah terapi? Ya. Gitu ya Bu? Ya terapi, cuma harusnya terapi, gitu. Ya terapi, tapi harusnya orang tua tetap ada konseling atau edukasi. Karena bisa juga orang tua ada beban perasaan juga kan ya, atau pengasuhan. Ya.
artinya pendekatan dua pendekatan itu bisa bisa dilakukan ya Bu, baik Ya. terapi sifatnya, bahkan juga ketika berhadapan dengan anak yang disebut hiperaktif sudah terkonfirm sebelumnya oleh psikolog, gitu ya Bu ya. Betul, harus terkonfirmasi dahulu. Betul. Kalau tidak kasihan, nanti salah diagnosa kan seharusnya bukan gangguan hiperaktif kok gitu, hanya superaktif atau aktif kan kasihan anaknya gitu. Dia sudah mendapatkan label yang negatif atau bagaimana, itu akan mempengaruhi ke citra diri dan seterusnya, nanti masalahnya semakin kompleks. Ya. Nah, Saudara atau Bapak Timotius, gimana kira-kira sudah cukupkah? Sudah cukup dengan hal yang disampaikan tadi ya, butuh konfirmasi dari psikolog supaya sudah ada diagnosa yang pas sebelum dilakukan pendampingan atau konseling dan juga terapi di dalamnya gitu ya Bu. Nah, mungkin cukup kali ya dari Pak atau Saudara Timotius. Ya sudah cukup Bu. Oke, baik, terima kasih responsnya. Nah, saya pikir internasional. Saya minta maaf. Ini sudah ada di room chat, ya sudah ada di room chat dari Mbak Desi, mewakili BOAS Intercultural School di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, hal yang ditanyakan kita baca bersama-sama, atau Ibu atau Mbak mau bertanya secara langsung kah? Sudah buka video? Kalau jaringan memungkinkan di sana. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Desi, saya mewakili sekolah BOAS, Sekolah Intercultural School di Purbalingga, di Jawa Tengah. Ya, kami di sini sebenarnya tidak hanya sebuah sekolah, tetapi juga ada panti anak-anak seperti itu dari usia bayi sampai usia remaja sampai kelas 7. Jadi sampai usia 13 tahun. Jadi kami ada sekolah di bagian samping dan juga ada di panti. Jadi ketika anak-anak sudah selesai belajar, mereka pulang ke panti seperti itu. Jadi setiap hari 24 jam kami bersama dengan anak-anak. Di sini ada beberapa guru, tetapi kebetulan saya dan rekan saya guru SD, kami ada di sini 24 jam. Jadi setiap hari memang bertemu dengan anak-anak dan punya banyak masalah dengan anak-anak. Seperti itu Bu Lydia. Nah, yang saya tanyakan adalah karena saya mengajar PAUD juga, saya mengajar anak PAUD, itu saya sering menemukan bahwa ada satu anak usia 4 tahun itu sering BAB di celana seperti itu. Padahal sudah kami ajari bagaimana harus ke toilet seperti itu dan harus membersihkan. Ya minimal dia bisa ke toilet seperti itu kalau yang membersihkan biasanya kalau pengasuhnya atau kalau pas lagi emergency ya kami guru-guru seperti itu. Jadi tetapi anak ini kayaknya hampir setiap hari begitu melakukan hal yang sama, padahal sudah selalu dikasih tahu harus bicara ya. Anaknya padahal sudah bisa berbicara juga. Tapi kenapa kok diulang lagi? Kami kadang bingung juga. Ya sudah saya bicarakan juga dengan pimpinan, tapi kadang pimpinan juga belum punya solusi seperti itu Ibu. Mungkin ada hal yang atau perlu dikonseling atau semacam perlu ngobrol dengan anak atau ya. Okay. Selamat petang Bu Desi, terima kasih untuk join dan boleh ngobrol. Ini anak usia 4 tahun, laki atau perempuan Bu? Laki. Oke, berarti konteksnya anak di dalam panti asuhan ya? Halo, Bu Desi? Benar Ibu, anak dalam konteks panti asuhan ya. Oke, berarti dia di panti asuhan, tapi dia masih sering BAB. Ya. Oke. BAB-nya waktu di sekolah saja atau bagaimana Bu?
kadang-kadang di sekolah pas jam belajar, terkadang juga di rumah seperti itu. Jadi ya nggak bisa di sekolah, nggak bisa dua-duanya. Oh, jadi tidak ada pola khusus ya? Iya, iya. Sejak kapan, Bu, sering BAB? Bahkan sejak saya ada di tempat ini sudah lebih dari 5 bulan. Sejak saya pertama datang sudah memang seperti itu. Maksudnya sejak usia berapa? Apakah dari 0 tahun sampai sekarang secara konsisten anak ini kalau BAB tidak langsung gitu, langsung di celana begitu, atau sempat anak ini bisa pergi ke toilet atau minta izin atau bicara? Dulu kata ibu pengasuhnya pernah bilang dulu tidak seperti itu. Dulu bisa bicara dan kita antar ke toilet. Ini bulan virus corona, beberapa guru tidak bisa hadir seperti itu, hanya bekerja lewat rumah. Dia mulai ada perubahan. Oke. COVID ya, COVID. Nah, biasanya untuk anak-anak kita melihat pola, kalau tidak kita melihat momen kapan berubah. Sebenarnya pada orang dewasa juga berlaku hal yang seperti ini sih. Jadi tadi kan pertama bisa, berarti kan dia toilet trainingnya pertama jalan ya. Nah, jadi kapan berubah itu yang mungkin didalami, Bu. Ada hal-hal apa saja, kejadian apa saja di sekitar kapan itu mulai berubah. Kalau ini 4 tahun belum terlalu bisa diajak berkomunikasi ya, karena konseling itu membutuhkan bisa memahami diri, cerita gitu kan. Kalau 4 tahun belum bisa. Jadi kalau ibu punya orang-orang yang ibu percaya, jujur bicara, maka bisa ditanya orang-orang itu di sekitar perubahan itu ada masalah atau kejadian-kejadian apa saja. Karena kalau tadinya bisa, lalu nggak bisa, kemungkinan ada sesuatu yang terjadi begitu. Nah, itu harus didalami dahulu, Bu. Mungkin ada perasaan takut ke toilet seperti itu mungkin bisa ya, atau dia mungkin takut binatang atau takut. Ya, bisa seperti itu. Kan saya tidak bisa tahu ya, karena kita nggak boleh berprasangka. Jadi kita harus berdasarkan fakta dari hal-hal yang baik perasaan, pikiran, dan lain-lain yang terkumpul gitu. Jadi mungkin dicek dulu, Bu, dari orang-orang di sekitarnya. Kalau anak ini bisa ibu ajakin ngobrol pelan-pelan juga mungkin bisa bertanya perasaannya gitu. Misalnya, Dek, kok BAB enggak bicara, ada apa, misalnya seperti itu, atau bagaimana gitu ya caranya ya, ketika situasi nyaman gitu. Jadi bisa mencari tahu dari anak itu, bisa juga dari orang-orang lain yang ibu percaya jujur, mau cerita apa adanya gitu, di seputar kejadian perubahan itu. Supaya kita bisa mencari tahu sebenarnya masalahnya apa gitu. Apa mungkin dia pernah BAB, lalu, ya ini saya hanya memberi contoh ya Bu ya. Misalnya dia pernah BAB, lalu nggak disiram bersih, lalu dimarahi atau dipermalukan, bisa kan? Itu bisa membuat respon-respon beda pada setiap orang, termasuk anak-anak begitu. Yang membuat dia kok tidak mau lagi melakukan hal yang sudah bisa, yaitu ke toilet. Atau pernah mungkin sedang BAB, misalnya nih ya Bu ya, dikerjain temen atau siapa, atau ditutup pintu, dimatikan bisa juga kan. Nah, itu kita harus mendalami dulu sebenarnya bagi anak ini ada masalah apa gitu. Jadi saya menyarankan perlu ada pendampingan khusus. Dan kalaupun masa pandemi, kalau saya kurang tahu sistemnya di BOAS, tapi kan kalau pantiasuhan nggak mungkin ya, kita nggak kumpul sama anak-anak kan gitu. Jadi saya pikir perlu pendampingan perhatian khusus buat anak ini, dan juga menolong secara khusus karena mungkin dia ada permasalahan yang tidak bisa disampaikan, bahkan mungkin tidak dapat dipahaminya gitu,
sehingga dia bereaksi seperti itu. Sementara begitu Bu, jadi mungkin untuk menolong Terima kasih, harus Bu. ada pertolongan khusus ya kepada anak ini. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama kalau nanti ada yang perlu konsultasi boleh menghubungi saya Ibu Desi untuk tanya. Oke, baik. Itu saja, Bu. Terima kasih banyak atas. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Baik. Masih ada Ibu Bapak peserta, dipersilahkan. Tadi ini case-case-nya variatif ya, dan bahkan konteksnya pun juga variatif. Dipersilahkan dari Ibu Bapak, dari komunitas kita masing-masing ya, bisa gereja, bisa sekolah, panti asuhan barangkali, yang tentu punya situasi kondisi yang tidak sama, apalagi tadi Mbak Relin pun menyebutkan gimana ya untuk bisa menangani di situasi pandemi di saat ini. Silahkan. Oke, sudah ada yang raise hand 2 orang. Oke, boleh dari Ibu Septia Danas terlebih dahulu. Nanti sebentar, tadi siapa lagi ya? Baik. Ya, silahkan. Mohon maaf sebelumnya karena saya sama anak-anak jadi agak berisik, ada suara TV dan anak-anak ya. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Danas. Saya guru BK di salah satu sekolah di Tangerang. Mungkin saya mau sharing di sini tentang penanganan gimana sih kalau misalnya nanganin anak gitu. Saya kebetulan guru BK untuk SD. Jadi kalau di sekolah kami mungkin ada yang sudah pernah dengar, kami dari sekolah Pahwa, ada yang pernah dengar. Kami di Tangerang, di Gading Serpong tepatnya. Jadi dari selama masa pandemi ini kami memang sama sekali tidak ada kegiatan di sekolah, terutama untuk anak-anak. Jadi untuk konseling kami semuanya secara online. Jadi biasanya kami dari wali kelas, kemudian kami menghubungi orang tua dulu. Ada kendala seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya anaknya mau, nah kita baru konseling dengan anak. Nah, tapi kendalanya adalah kadang-kadang kita udah janjian pakai Go-Meet ya. Kalau di tempat kami itu pakai Go-Meet. Jadi kadang-kadang anaknya mau datang, kadang-kadang nggak mau datang. Terus biasanya suka tutup kamera seperti itu. Jadi, tapi beberapa masalah ada yang bisa terselesaikan, ada juga yang tidak terselesaikan. Nah, tapi kemarin ada permasalahan yang lumayan Jadi orang tua sih meminta supaya konseling, tapi anaknya tuh tidak mau sama sekali, dan dia nggak pernah ngomong sama sekali. Kemudian kalau misalnya Go-Meet sama guru-guru gitu, dia nggak pernah merespon. Nah itu jadi ada perubahan sebelum pandemi dan pada saat pandemi ini permasalahannya itu adalah ke akademik gitu ya. Jadi yang tadinya lebih ke kayak pertemanan, masalah keluarga. Nah, selama pandemi ini semuanya lebih ke akademik sama respon anak gitu. Jadi sampai sekarang kita belum melakukan konseling secara langsung, jadi masih online, dan sampai sekarang banyak sekali kasus yang kami tangani gitu. Jadi memang sudah terbiasa dengan online seperti itu. Nah, terus untuk BK sendiri tadi kan disampaikan kalau guru BK itu agak kayak jadi ditakuti gitu ya. Nah, di sekolah kami tuh kemarin memang kita sempat share ke anak-anak BK itu kayak gimana. Mereka bilang tuh kayak penjara gitu ya, terus menakutkan gitu. Nah, kami pakai cara, jadi ruang BK itu kami bikin semenarik mungkin, ruang konseling, kemudian kita bikin perpustakaan kecil, kemudian ada mainan yang banyak sekali, terus kita bikin jadwal kapan boleh main. Nah, jadi seperti itu. Sampai sekarang sih anak-anak di tempat kami itu punya kesadaran kalau ada permasalahan, mereka tahu harus pergi kemana, kayak gitu. Jadi
kebetulan kita di sana itu muridnya ada sekitar 1.500-an gitu. Jadi tapi kita pegang kebetulan saya pegangnya kelas 5. Kelas 5 itu ada sekitar 270 anak. Nah, itu kita bisa setiap hari itu misalnya konseling bisa 1 sampai 2 anak gitu. Jadi lumayan sih seperti itu. Jadi itu aja sharing dari saya untuk saat ini. Konseling masih online dan perubahan permasalahan dari yang sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi, dan kasus itu juga menurun sih. Tapi biasanya yang saya amati adalah anak-anak yang tadinya bermasalah di sekolah. Nah, pada saat pandemi ini yang bermasalah adalah anak-anak yang diam sekali gitu. Ternyata mereka bermasalah di rumah, dan itu baru muncul seperti itu. Jadi itu sharing aja dari saya. Ya, terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Danas. Ya, saya senang mendengar kalau di sekolahnya bisa mengubah image berarti ya. Yaitu mungkin memang PR bagi BK di sekolahan-sekolahan yang mungkin masih berjuang dengan mengubah image-nya. Ya, selamat Bu untuk perkembangannya. Ya, terima kasih Bu. Ini kerja keras yang kita patut apresiasi ya, Bu Lydia, Ibu Danas, dan rekan-rekan di sekolah di Tangerang. Ya ini karena tentu ada komitmen, bahkan juga keterbukaan dan kasih yang tentu dimiliki oleh para guru BK, termasuk Bu Danas di dalamnya untuk melakukan konseling. Bahkan tadi yang kita bicarakan ini sudah dipraktekkan ya Bu, ruang ramah anak ya, karena tadi benar sekali menyebut perpus salah satunya. Gitu. Terima kasih untuk sharing pengalaman yang sangat baik, yang sangat berharga buat kita semua gitu ya. Nah, Ibu Bapak yang lain bisa menanggapi Ibu Titin. Boleh sekali Pak Toto. Ini ide yang baik ya dari pengalaman Ibu Relin juga Ibu Danas tadi. Mungkin suatu waktu ya AKPI bisa mengadakan khusus untuk BK di SD. Saya kira ini bagi saya juga menarik karena saya pikir kebanyakan sekolah di SD dan TK tidak ada BK-nya ya. Jadi Ibu Danas mohon keciaannya lain kali kalau AKPI dalam acara talkshow bulanannya mengundang Ibu untuk ambil bagian. Mudah-mudahan non Ica di kantor sudah mencatat nomor Ibu Danas. Terima kasih Ibu Titin. Maaf kalau interupsi. Enggak apa-apa Pak. Ya, nanti ada komunikasi lebih lanjut, jadi bisa menambah lagi dan sekaligus memperlengkapi ya terkait dengan konseling bagi anak Bu Danas. Ya, Ibu Bapak yang lain silahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Waktu kita kalau sesuai dengan jadwal 16 menit lagi ya kita gunakan waktu ke depan ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau seperti Bu Danas tadi berbagi dari pengalaman konteks sekolah selaku guru BK. Silahkan Ibu Bapak. Ya, ini tadi saya juga sudah lihat ada yang raise hand. Ibu atau Mbak Puryanti Agustina, silahkan. Kalau kondisi memungkinkan bisa dibuka videonya, kalau tidak memungkinkan boleh audio saja. Oke, dua-duanya, mangga. Baik, terima kasih Bu Titin. Selamat malam Bu Lydia. Malam Bu. Iya, saya Puri, guru TK di Bangka gitu. Nah, saya mau konsultasi gitu ya. Salah satu murid saya gitu. Sebelum ke situ di Bangka ini kami online meeting full gitu, satu hari biasa 3 kali meeting. Yang pertama kelas komunal, devosi bersama guru, kemudian ada sesi bersama homeroom, itu group meeting, grup kecil, small group. Kemudian yang ketiga itu ada guru subjek juga. Nah, salah satu murid saya itu
apa ya, keras kepala gitu. Keras kepalanya apa? Karena belum bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati dalam online meeting. Karena di awal pembelajaran, di awal pertemuan itu, kami sudah membuat kesepakatan apa saja yang menjadi peraturan di kelas gitu. Nah, setiap anak itu sudah mulai memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat online meeting gitu. Nah, satu anak ini setiap kali online meeting dia lari-lari, banting-banting barang, dan hal itu cukup mengganggu gitu. Cukup mengganggu keberlangsungan kelas, terutama di grup kecil. Karena kalau grup kecil itu isinya kan sekitar 4-6 anak. Nah, kalau anak lagi sesi tanya jawab gitu, anaknya nggak mau jawab, banting-banting, misalnya dia suka warna merah, sedangkan yang saya berikan itu bukan warna merah, dia akan marah. Enggak mau, aku maunya yang itu, yang warna merah. Lalu saya kasih gambar, misalnya ada lagi belajar weather gitu kan, ada snowy, rainy, sunny. Enggak, aku maunya yang rainy aja, yang hujan. Kan ini udah mau hujan, maunya yang hujan aja, bukan mau yang lain gitu. Nah, sampai orang tuanya itu ngeluh ke saya, Miss, ini gimana ya anak saya udah pusing, Miss gitu. Bisa nggak kalau Miss visit lagi? Karena semester lalu kami ada visit gitu, karena setelah itu kondisi di Bangka COVID-nya meningkat dan akhirnya sekolah memutuskan untuk tidak visit lagi ke rumah gitu. Bisa nggak kalau Miss visit lagi karena anak saya kondisinya seperti ini gitu. Kemudian saya sampaikan bahwa dari pihak sekolah belum mengizinkan visit gitu karena kondisinya masih seperti ini. Kemudian saya menawarkan diri untuk, Bu, gimana kalau saya memberikan private meeting kepada anak ibu gitu. Nah, akhirnya ibu itu berdiskusi dengan anaknya mau. Dan baru 1 kali saya melakukan private meeting itu. Nah, ketika private meeting itu berlangsung, di awal anaknya mau mengikuti, tapi karena di tengah, di HP maminya itu ada telepon, akhirnya terdistraksi gitu, Bu. Nah, itu Miss, Mami lagi ada telepon, Miss, gitu. Iya. Jadi ketika dia sedang dalam keadaan yang private gitu, hanya dia yang diperhatikan, dia mau. Tapi ketika dalam komunitas, dia nggak mau, maunya dia yang diperhatikan. Nah, beberapa hari lalu saya juga sempat ngobrol dengan orang tuanya, kira-kira apa ya Bu ya yang menyebabkan anak ibu seperti ini gitu. Kemudian orang tuanya mengakui, Miss, sebenarnya itu kesalahan saya sama papinya. Karena kami dari awal sudah memanjakan anak ini dan poponya sama keluarga besar juga memanjakan anak ini, nggak boleh dilarang-larang. Semua yang diminta anak ini harus dituruti. Nah, celakanya sekarang dia sudah punya adik kan, sudah punya adik. Jadi ketika maminya ini fokus sama adiknya, dia akan marah. Nah, selain itu, yang pertama tadi pola asuh memanjakan ya Bu ya. Yang kedua, dari tontonannya juga. Nah, dia suka Iron Man. Yang saya tahu Iron Man itu ada adegan kekerasan juga ya. Nah, saya juga sampaikan, Bu, kalau di rumah sukanya anak ini sukanya nonton apa ya, Bu ya? Orang tuanya sebutkan tontonannya apa saja gitu. Kemudian saya berikan solusi juga, Bu, bagaimana jika anak ibu nontonnya YouTube Kids? Miss, sebenarnya saya ini gaptek, Miss gitu. Gimana ya, Miss ya? Nah, ibu kan di rumah juga punya adik, nanti boleh minta tolong adiknya untuk downloadkan itu. Nah, seperti itu sih Bu. Bagaimana cara menghadapi anak seperti ini dengan kondisi yang kita hanya sebatas tatap muka seperti yang kita lakukan saat ini. Itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ibu panggilannya Ibu Puri ya? Ya, Puri, Bu. Bu Puri, maaf.
Bu Puri. Tadi Ibu mengajar TK ya? Benar, Bu. Oke. Usia 4 sampai 5 tahun. Oke, ini kelas yang usia, ini antara 4 sampai 5? Iya, K2, TKA. TKA. Jadi ini dia masuknya langsung pandemi ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Ya, itu memang susah ya. Mm-mm. Kita nggak bisa membedakan seperti tadi kan saya sering melihat pola perubahan gitu kan. Tapi karena ini langsung masuknya pandemi, nggak bisa melihat apakah kalau pas onsite sama atau beda gitu. Saya kira Ibu sudah ya ya sekilas, saya kira Ibu sudah mendapatkan dari orang tua ya tentang letak akar permasalahannya, yaitu di pola asuh. Ya ini sementara ya Bu ya, karena kita juga belum tahu kan apakah ada hal lain yang lebih dalam gitu. Nah kalau seperti itu, kalau memang memungkinkan, bisa nggak sekolah memberi saran orang tua untuk orang tua berkonseling gitu. Nah, itu Ini juga yang saya lakukan, Bu. dikonseling kan, iya, yang dikonseling kan orang tua karena masalah Benar. memperlakukan anak yang sedari awal, bahkan keluarga besarnya gitu, keliru kan. Ya saran saya ya orang tuanya yang berkonseling. Benar. Tapi saya kemarin, maaf Bu, menyela. ya, enggak apa-apa. Ketika saya ngobrol dengan orang tuanya, polanya kok seperti ini ya, berarti ini bukan kesalahan bukan terletak pada anaknya. Saya berpikir seperti itu. Kemudian saya menganjurkan kepada orang tuanya ini, Ibu, kalau kondisinya seperti ini, karena Ibu sudah menyadari bahwa Ibu ini sudah melakukan pola asuh yang memanjakan, bagaimana jika Ibu konseling gitu. Kemudian saya berikan kontak salah satu lembaga yang menyediakan konseling gratis, meskipun tempatnya di Tangerang gitu, tapi ada kontaknya. Kalau Ibu bersedia, ini nomornya. Saya begitu, Bu. Ya bagus Bu, nggak apa-apa. Ya nanti tinggal dipantau apakah sudah konseling atau belum. Namun ya terpisah dari bagaimana orang tuanya, mau nggak mau kan Ibu tetap bertemu gitu ya di kelas ya. Ya memang menjadi terbatas ya, karena ini kan pertemuan virtual, kita nggak bisa memberi kontrol kepada anak secara langsung kan. Kalau di onsite kan bisa ya, misalnya ada lebih dari dua guru kan, lebih dari satu guru ya. Kalau di kelas anak kecil kan, yang satu menangani dia, yang satu langsung mengajar di kelas itu bisa. Kalau ini kan nggak bisa begitu. Jadi ya agak susah ya Bu ya. Tapi kalau memang memungkinkan ya apa baiknya private. Kalau memang sangat mengganggu kelas ya. Ya, mengganggunya itu karena ketika sesi tanya jawab itu kan biasa di-unmute kan ya Bu ya. Nah anak ini nggak mau jawab tapi malah banting-banting meja, banting-banting barang gitu. Iya. Ibu mendapat komplain dari orang tua yang lain enggak? Kalau anak kan mungkin enggak bisa komplain. Nah kalau yang itu sih sejauh ini belum Bu. Oh gitu ya. Tapi kan perilaku seperti itu anak-anak yang lain lihat juga di layar mereka. Iya sih. Nah, kekhawatiran saya nanti bisa ditiru sama teman-temannya. Karena anak dengan usia segitu kan belum punya filter ya Bu ya. Kalau menurut saya kembali ke esensi belajar aja Bu. Esensi belajar itu kan bagaimana anak mencintai belajar. Iya. Lalu mencintai apa yang diajarkan dan memahami atau punya kompetensi dengan yang diajarkan. Jadi kalau memang dia akan mengganggu anak-anak yang lain, sebab kita nggak bisa terlalu mengontrol dengan keterbatasan virtual, maka kalau sekolah juga mengizinkan, ibu juga rela, anak ini di private class. Supaya anak lain nggak tercemar, gitu, dalam tanda kutip, kan yang tahu kan itu, gitu, meniru, gitu kan, karena anak juga mungkin meniru-niru temen gitu. Nah, mungkin di private class, dan sementara di private class ibu punya kedekatan pribadi, bisa menolong anak ini atau bagaimana, itu mungkin kalau memungkinkan
dan masih bisa seperti itu. Gitu, Bu. Kalau Gimana? apa ya, overprotective-nya itu Bu, misalnya maminya ngomong sama orang lain itu nggak boleh, "Mami sini, jangan situ-situ," gitu. Misalnya Miss lagi ngomong sama teman yang lainnya, "Miss kok ngomong sama teman-teman, kapan ngomong sama saya?" gitu. Ya Itu karena gimana? kan mungkin dia nggak diajarkan untuk berbagi. Sosialisasinya kan berarti kurang bagus ya. Iya. Karena dia cenderung centered. Ya, memang anak-anak centered, tapi kan anak-anak juga diajarkan menyadari lingkungan sekitar, bereaksi dengan tepat. Nah, kalau itu sih nanti lebih mungkin pendekatan ke orang tua untuk memberi saran, tapi saya harap ini seperti ngobrol gitu ya. Karena tergantung Bu, kalau orang tuanya sangat terbuka, ini akan bertahan lama untuk bisa ngobrol sama ibu. Tapi ada karakter orang tua yang mohon maaf kan tidak mau disalahkan begitu ya. Nah, itu kita harus memperhatikan di sana agar jangan sampai orang tua juga merasa kok aku salah terus begitu. Meskipun memang mungkin dia salah. Nah, ini cara kita berbicara dengan orang tua untuk mempertahankan hubungan ini juga mungkin perlu diperhatikan supaya kita bisa ngobrol dari hati ke hati dan bagaimana orang tua mengubah sikapnya. Tapi orang tua juga kan harus kompak ya. Tidak bisa cuma ibunya, ayahnya tetap sama atau ayah ibu berubah tapi keadaan sekitar tidak. Nah, ini akan tidak efektif. Itu mungkin bisa diedukasi kepada ibu dan ayahnya gitu. Kalau perlu, kalau memang bisa, kalau di sekolah ada fasilitas, mungkin wali bisa ngobrol kepada pasangan orang tua. Dan kalau itu menjadi sebuah hal yang baik, ini bisa diselenggarakan buat tidak hanya anak ini saja, tapi anak-anak seperti forum konsultasi online, tapi sifatnya untuk anak gitu. Mungkin itu bisa menjadi usulan program, Bu. Baik, terima kasih Bu Lydia. Ya, sama-sama, Bu. Semoga ada perkembangan, Bu ya. Ya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Puri yang sudah direspons juga. Ya, Ibu Bapak, para peserta, 2 menit lagi menuju jam 7 atau pukul 19. Kira-kira masih ada lagi kah yang ingin berbagi pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan konteks tempat pelayanan kita, ya, tempat bekerja kita masing-masing? Silahkan. Kalau dirasa cukup, ya, rasanya sepertinya cukup ya, Bu Lydia ya. Ya, baik, Bu Talkshow Titin. kita sangat kita ditolong oleh Ibu Lydia dalam memahami konseling terhadap anak yang tentu membutuhkan tidak hanya dari sisi anak saja, tetapi juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak itu. Ya, tidak hanya orang tua, tetapi yang disebut tadi significant others, ya. Dan penting juga memahami. Nah, mungkin ada semacam statement yang perlu ditegaskan, Ibu. Ya, pernyataan yang perlu ditegaskan dalam ketika ingin melakukan konseling terhadap anak di konteks kita masing-masing. Terima kasih, Bu Titin. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk join dan ngobrol bersama di talk show petang ini. Saya mau menyampaikan bahwa yang sangat perlu diperhatikan memang pemetaan dasar ya, supaya langkah selanjutnya kita tidak keliru. Dan bagaimana anak itu meskipun masih kita bilang usia kecil gitu ya, dan subordinat di bawah orang dewasa atau orang tua atau significant others, namun dia memiliki perasaan yang perlu diperhatikan.
Maka untuk anak-anak yang dirujuk konseling, kita sangat perlu memperhatikan perasaan anak. Jadi misalnya konseling orang tua, kalau bisa anak tidak ikut, atau kita tidak membicarakan anak di pintu terbuka gitu ya, di mana anak mungkin mendengar meskipun di ruangan itu nggak ada siapa-siapa yang lain gitu. Jadi kita perlu juga menolong anak punya image di awal bahwa dia itu belum tentu seperti yang mungkin dia rasakan ya, buruk, salah, kurang, dan seterusnya. Jadi kita harus menjaga perasaan anak-anak selama proses konseling ini dan perlu menghargai perasaan anak sama seperti kita menghargai klien kita yang orang dewasa. Bahkan kita perlu lebih memperhatikan dan peka dengan mereka. Sebab di fase usia anak-anak itu tumbuh kembang dalam semua aspek, termasuk pengenalan perasaan, kemampuan untuk membicarakan perasaan, kemampuan untuk menceritakan detail cerita, dan seterusnya masih sangat terbatas. Maka kita perlu memiliki kepekaan, kesabaran, kasih, ketulusan, dan juga metode-metode lain yang bisa menolong anak itu untuk didengarkan. Jadi carilah metode-metode kreatif untuk berbicara dan akrab mendekati anak-anak. Ya itu mungkin Bu yang saya sampaikan, dan memang satu hal lagi, significant others berperan penting gitu. Keefektifan sebuah konseling anak tidak hanya dari penanganan kepada anak, tapi juga lingkungannya. Anak yang punya masalah internal sekalipun, lingkungannya pasti harus diedukasi. Apalagi jika masalah itu adalah masalah yang dominansinya dari eksternal anak-anak. Ya, terima kasih Bu Titin. Demikian yang mungkin saya sharingkan, semoga membantu. Bila ada hal-hal yang kurang, yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bu Titin masih mute. Ya, minta maaf tadi saya sempat terlempar. Oh, oke. Sempat terlempar sebentar, jadi tapi ada yang kita bisa catat bersama, Ibu Bapak, bahwa perlu metode-metode yang khusus ya, karena memang kita mendampingi anak-anak dalam segala kondisi yang tentu tidak sama satu orang dengan anak yang lain gitu ya. Kita tidak bisa samakan, bahkan juga situasi yang dihadapi. Tadi kata-kata kunci perlu kesabaran, kepekaan, kasih ya, yang terus-menerus diupayakan baik proses konseling terjadi atau bahkan pasca konseling itu selesai. Ya, terima kasih Ibu Lydia, terima kasih Ibu Bapak, dan sebelum kita mengakhiri Zoom Talk Show kita, ada pesan dari Akpi, saya mau share. Ya, Akpi punya mimpi. Ya, Akpi punya mimpi membangun pusat pendidikan, pelatihan, dan layanan. Lokasinya itu di Pegunungan Menoreh, Kulon Progo, wilayah utara. Nah, dan Akpi itu sendiri sebagaimana yang Ibu Bapak ketahui kan didirikan di tanggal 30 Juni 2012 di Geraha Konseling Salatiga. Nah, para pendiri Akpi berasal dari beragam denominasi dan wilayah Indonesia. Dan di antara kita, mungkin banyak di antara kita ada yang masih dan sedang mengikuti Pastoral Counselor Formation atau PCF, dan dari situ lahir konselor-konselor Akpi ya dari berbagai komunitas Protestan, Katolik, Islam, dan tersebar di wilayah di Indonesia melayani tadi komunitas-komunitas baik itu gereja atau jemaat, rumah sakit, sekolah, kampus, counseling center, LSM, dan komunitas lainnya. Sehingga sebagaimana gambar yang Ibu Bapak lihat, ada kerinduan, ada mimpi untuk dibangunnya pusat pendidikan, pelayanan, dan
pelayanan dan layanan ya. Dan Kulon Progo itu sebagai salah satu kabupaten tertinggal dan ada satu keluarga yang di sana bermurah hati untuk memperkenankan AKPI memakai tanah dengan luas 1.600 meter persegi ya untuk membangun education, training dan service center ini. Tapi masih ada keterbatasan yang dijumpai Ibu Bapak, para peserta, maka AKPI berharap dan mengetuk hati Ibu Bapak semua berkenan untuk mengingat, mendoakan, sekaligus mendukung rencana pembangunan ini. Gitu ya. Jadi personalia, BPN atau Badan Pengurus Nasional, lalu Badan Pengurus Wilayah, Koordinator Wilayah AKPI akan juga melampirkan flyer berkaitan dengan penggalangan dana atau fundraising. Ya, demikian dan sebagai ucapan terima kasih nanti dari BPN akan menerbitkan sertifikat penghargaan. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk informasi lebih lanjut. Ya, jika Ibu Bapak para peserta bisa menghubungi Mbak Ica, ya Mbak Ica atau Pak Toto untuk informasi atau keterangan lebih lanjutnya. Mungkin itu ya Mbak Ica ya. Pak Toto. Terima kasih Ibu Pendeta Titin. Ya, kita akan akhiri, walaupun tadi di awal yang pasti kita berdoa di tempat kita masing-masing. Jika berkenan, salah satu dari kita, mungkin sebelum doa atau foto bersama, ada yang ingin disampaikan, Mbak Ica atau Pak Toto? Bapak masih mute. Saya pikir tidak ada yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, khususnya Ibu Lydia Margareta Santoso yang menolong kita hari ini, kita Titin Gultom yang menjadi pemandu hari ini. Berkati kita semua. Terima kasih. Ya, jika berkenan, sebelum kita foto bersama, itu sesi yang tidak kalah penting bagi kita. Ya, bolehkah di antara kita, saya minta secara khusus, jika berkenan, Mbak Relin aja ya, Ibu Relin, untuk memimpin kita dalam doa penutup Zoom Talk Show kita sore ini. Ya, baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dari sore hingga malam ini kami bisa belajar bersama-sama dengan Ibu Lydia mengenai konseling pengasuhan anak. Banyak hal yang kami dapatkan dari pengetahuan maupun pengalaman beliau Tuhan, sehingga kami juga diperlengkapi lebih lagi dalam pelayanan kami, khususnya pelayanan konseling bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami akan menyudahi acara ini, biarlah apa yang sudah kami pelajari boleh kami terapkan juga nantinya dalam kehidupan pelayanan kami di dunia konseling, dan berkati juga untuk Ibu Lydia dan kehidupannya, pelayanannya juga Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa yang terselip selama kami melakukan acara ini, dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.